Maka bila kemudian ada bakal calon presiden seperti Anies Baswedan misalnya menang dalam polling Twitter ini, walaupun bukan sebuah hasil pemilu yang sahih, tapi minimal hasil polling Twitter ini bisa meningkatkan moral dan semangat relawan-relawan Anies Baswedan untuk bisa mendorong bakal calon presidennya dipinang oleh partai politik. Aktivitas media sosial untuk elektabilitas itu tidak ada pengaruh signifikannya. Karena memang dunia media sosial ini kan dunia maya. Maka terus-menerus dikatakan kalau populer itu baru satu kaki bisa masuk dalam perhelatan atau peningkatan elektabilitas. Pertarungan teritori di 5 provinsi terbesar. Jadi 5 provinsi ini jika digabung itu ternyata populasinya mencapai 57,6% populasi yang ada di Indonesia. Mana saja? Ini bisa kita lihat ada 5 provinsi lengkap dengan base-nya atau dengan populasi yang adanya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, kemudian juga Provinsi Banten ya. Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta. Keberhasilan Anies dalam membawa masyarakat DKI Jakarta yang tenang, yang damai, tidak gaduh ya, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun dengan seksama selama rentang waktu 2017 sampai 2022. Anunya ya, hasil dari pollingnya ya. Jadi Prabowo 6%, Anies Baswedan 62%, Ganjar Pranowo 19%, dan yang belum menjawab 14%. Semuanya 34.444 voters, dan ini kurang lebih samalah di RH Channel ya. Kalau sudah urusan Anies Baswedan nggak ada lawannya ya. Jadi di RH Channel Anies Baswedan mau dilawankan sama siapa saja tidak ada lawannya. Kalau untuk wakil presiden Anies untuk sementara Gatot Nurmantio, lawan terdekatnya cuma AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono, tetapi itu pun 1/3 dan 2/3 perbedaan suaranya. 1/3 AHY, 2/3 Gatot Nurmantio. Kalau dipersentasekan ya kira-kira 35% lawan 65%, kira-kira begitulah. Dan saat yang sama populasi pemilih Jakarta 5 kali lipat lebih terdidik ketimbang populasi nasional. Kemudian dari sisi ekonomi, warga Jakarta 7 kali lipat lebih sejahtera ketimbang nasional. Maka pilihan warga Jakarta punya nilai simbolik yang penting buat siapapun capres. Jadi dari sisi itu menurut saya penting untuk melihat preferensi warga Jakarta. Karena kalau kita lihat berdasarkan survei nasional, itu tidak cukup sampel di Jakarta untuk kita zoom in. Kan hanya 4,2%-an ya dari total populasi nasional. Jadi karenanya perlu untuk mengecek lebih khusus preferensi warga Jakarta, meskipun dari sisi populasi pemilih tentu kalah dibanding Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Mungkin lebih tepatnya nanti dari teman-teman ya yang menerjemahkan. Intinya Bapak Ketua Umum dan pimpinan mengarahkan supaya nama-nama yang memang dikonsumsi oleh publik selama ini itu bisa dimunculkan di dalam film itu. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Tentu ini masih cukup panjang, setahun menuju pemilu. Ini adalah hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian pemilihan presiden diadakan ketika survei
terakhir dilakukan pada 23 sampai 24 Mei 2023 dan yang bersaing hanya 3 nama, maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%, kemudian Anies Baswedan 20,1% dan ada 11,3% yang belum tahu. Survei warganet, Anies Baswedan menang telak dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, akun Twitter _anti-pekenis membuat survei calon presiden capres pilihan warganet. Hasilnya, dari 8.494 suara yang masuk, Anies Baswedan menang telak dengan mengantongi suara hingga 88,8%. Sementara itu, Prabowo Subianto mampu raih suara 7,8%. Di posisi ketiga atau terakhir, baca pres PDI Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo meraih suara 3,4%. Polling netral tidak terkait bayaran lembaga survei manapun, apalagi terkait capres siapapun. Siapa capres ideal layak memimpin negara Indonesia? Jawab dengan logika, bukan partisipan hore. Tulisnya dalam unggahan survei tersebut. Dikutip Kamis 6 Juli 2023. Survei itu dilaksanakan pada Selasa 4 Juli 2023 lalu. Warganet pun ramai mengomentari hasil survei itu. Kami dari Riau lebih memilih Bapak Anies karena apa yang beliau kerjakan selama memimpin Jakarta manfaatnya dapat dirasakan warga Jakarta dan bahkan se-Indonesia, balas _Khairi Maghribi. Anies Rashid Baswedan, karena sampai saat ini apa yang dikerjakan Pak Anies selama menjabat jadi gubernur selalu diobok-obok rezim. Bukti bahwa Anies bahaya bagi rezim ini dan supaya ada perubahan di pemerintah jika Pak Anies jadi presiden. Komentar akun _bothimbut. Polling netral tidak terkait bayaran lembaga survei manapun, apalagi terkait capres siapapun. Siapa capres ideal layak memimpin negara Indonesia? Jawab dengan logika, bukan partisipan hore. Tulisnya dalam unggahan survei tersebut. Dikutip Kamis 6 Juli 2023. Survei itu dilaksanakan pada Selasa 4 Juli 2023 lalu. Warganet pun ramai mengomentari hasil survei itu. Kami dari Riau lebih memilih Bapak Anies karena apa yang beliau kerjakan selama memimpin Jakarta manfaatnya dapat dirasakan warga Jakarta dan bahkan se-Indonesia, balas _Khairi Maghribi. Anies Rashid Baswedan, karena sampai saat ini apa yang dikerjakan Pak Anies selama menjabat jadi gubernur selalu diobok-obok rezim. Bukti bahwa Anies bahaya bagi rezim ini dan supaya ada perubahan di pemerintah jika Pak Anies jadi presiden. Komentar akun _bothimbut.